Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kakak Risma. Oke, kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan sebelumnya tentang matriks, yaitu kita akan bahas lagi sekarang tentang jenis-jenis matriks. Apa aja sih jenis-jenis matriks yang harus kita ketahui? Oke, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, yang pertama itu ada matriks baris, di mana matriks baris merupakan matriks yang hanya mempunyai satu baris saja, sedangkan banyak kolomnya adalah bebas. Untuk contohnya, nah ini contohnya, misalkan ini matriks A, nah ini dinamakan dengan matriks baris, kan barisnya hanya satu ya, barisnya hanya satu, tapi ada berapa kolom? Itu 1, 2, 3. Jadi matriks ini berordo 1 dikali 3, yaitu barisnya 1, kolomnya ada 3, gitu ya. Contoh berikutnya ini matriks B. Ini juga disebut matriks baris karena hanya memiliki satu baris, sedangkan kolomnya ada berapa? Itu ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut ke matriks kolom. Nah, matriks kolom merupakan matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Banyaknya baris adalah bebas. Nah, ini kebalikannya dari matriks baris tadi. Kalau matriks baris itu kan barisnya yang satu, kalau matriks kolom itu kolomnya yang satu, gitu ya. Contohnya, ini ada matriks D. Nah, ini kan kolomnya satu nih, sedangkan barisnya ada 3. Berarti matriks ini berordo berapa? Matriks D, yaitu berordo 3 dikali 1. Berarti matriks D ini adalah 3 dikali 1. Kemudian matriks E. Ini kolomnya 1, barisnya ada 2, berarti matriks E itu berordo 2 dikali 1, gitu ya. Nah, kita lanjut. Oke, selanjutnya ini ada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu merupakan matriks yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, matriks D itu ada berordo 2 kali 2 ya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian ada matriks E. Nah, ini juga matriks persegi karena dia berordo 3 kali 3, yaitu barisnya ada 3. Ini baris pertama ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga. Kemudian ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, jadi matriks persegi kan baris dan kolomnya sama. Seperti ini ya contohnya. Mungkin nanti ada juga matriks yang berordo 4 kali 4. Nah, misalkan matriks M, ordonya 4 kali 4. Ini juga matriks persegi. Kemudian ada matriks G, misalkan ordonya 9 kali 9. Ya, jadi ada 9 baris, ada 9 kolom. Berarti ini juga matriks persegi. Kita lanjut. Ini ada matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks datar adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M-nya kurang dari N. Ya berarti banyak kolom lebih banyak daripada banyak baris. Oke, berarti kesimpulannya matriks datar itu adalah banyak kolomnya lebih banyak gitu ya daripada banyak baris. Contohnya ini, matriks datar itu banyak kolomnya lebih banyak daripada banyak baris. Nah, banyak barisnya ini ada berapa? Itu ada 2 ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Sementara untuk kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut dengan matriks datar karena lebih banyak kolomnya gitu. Kemudian ada matriks tegak. Nah, matriks tegak ini berordo M kali N dengan nilai M-nya lebih besar dari N, yang berarti banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Oke, berarti ini kebalikan dari matriks datar tadi. Matriks datar kan lebih banyak itu kolomnya. Kalau matriks tegak itu lebih banyak barisnya gitu ya.
Nah, matriks datar dan matriks tegak ini biasanya juga disebut dengan matriks persegi panjang. Gimana contoh dari matriks tegak? Yaitu contohnya seperti ini. Nah, di sini barisnya lebih banyak nih, yaitu barisnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Sementara kolomnya ada 2. Karena ini disebut matriks tegak. Selanjutnya ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini terbagi 2. Yang pertama, ini ada matriks segitiga atas. Di mana matriks segitiga atas itu merupakan matriks yang elemen di atas diagonal utamanya adalah bebas, ya. Kemudian yang di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada matriks M ya. Ini disebut diagonal utama. Nah, 1, min 10, 3. Nah, ini disebut diagonal utama. Nah, yang di atas ya, di atas diagonal utama itu anggotanya bebas. Nah, jadi ada anggotanya, ada min 7, 8, 11. Sementara di bawahnya itu adalah 0 anggotanya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah, di mana merupakan matriks yang elemen di bawah diagonalnya itu bebas, sementara di atas diagonal utamanya adalah 0. Berarti ini kebalikan dari matriks segitiga atas tadi ya. Nah, seperti ini diagonal utamanya. Ini ada matriks P ya, diagonal utamanya ini. Kemudian elemen di bawah diagonal utamanya itu bebas ya. Bebas angkanya berapa aja. Sementara yang di atas diagonal utamanya itu 0 ya. Pasti 0. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, apa sih matriks diagonal? Matriks diagonal itu merupakan matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama adalah bebas, sedangkan yang lainnya adalah 0. Nah, matriks persegi ini berarti yang baris dan kolomnya sama gitu ya. Contohnya, nih, ini adalah matriks diagonal nih, matriks D, di mana yang ada elemennya bebas itu diagonal utamanya doang ya. Jadi ini tuh bisa 1, 2, 3, ini juga yang 9 ini, 7 ini juga bisa berubah. Tapi yang lainnya ya di atas dan di bawah diagonal utamanya itu 0. Ya, elemennya pasti 0. Nah, itu disebut dengan matriks diagonal. Kemudian ada istilah matriks saklar, di mana merupakan matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah bilangan yang sama dan lainnya adalah 0. Contohnya, nah ini, kalau pada matriks diagonal tadi itu elemen pada diagonal utamanya kan bebas. Pada matriks saklar ini angkanya pasti sama. Ya, kayak gini nih. Contohnya matriks S itu pada diagonal utamanya elemennya adalah angka 9 nih. 9 semua kan sama. Nah, kemudian elemen di atas diagonal utama dan diagonal bawahnya ya, di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, ini contohnya. Mungkin contoh yang lainnya, ini misalkan ada matriks M ya. Misalkan di sini ada 2, 0, 0, 2. Nah, ini juga disebut dengan matriks saklar karena pada diagonal utamanya itu angkanya sama. Nah, selanjutnya ini adalah matriks identitas, di mana matriks identitas merupakan matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Contohnya, nah ini adalah matriks identitas. Nah, biasanya ditulis seperti ini ya. Identitasnya I2. Nah, itu berarti matriksnya berordo 2 ya, 2 kali 2. Kemudian I3 itu matriksnya berordo 3 kali 3. Di mana pada diagonal utamanya itu elemennya adalah 1 ya. Seperti ini. Ini 1. Kemudian yang lainnya adalah 0. Ini juga yang berordo 3 kali 3. Nah, diagonal utamanya itu elemennya adalah 1, yang lainnya adalah 0. Kita lanjut ke matriks 0. Nah, namanya aja udah matriks 0, berarti adalah matriks yang semua elemennya 0. Contohnya ini, yaitu matriks R itu 0, S juga 0 semua. Jadi elemen semuanya pasti 0. Itu disebut dengan matriks 0.
Ada juga matriks simetris, di mana matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Nah, dengan kata lain, elemen AIJ-nya sama dengan elemen AJI-nya, dengan I-nya tidak sama dengan J. Oke, buat lebih pahamnya kita langsung saja contohnya. Nah, ini contoh yang pertama, ini ada matriks X ya, di mana diagonal utamanya ya. Nih, diagonal utamanya ini. Oke, ini diagonal utamanya. Kemudian elemen yang berhadapan dengan diagonal utama itu bernilai sama. Yang mana sih ya yang bernilai sama? Seperti ini. Ini kan 1. Berhadapan dengan diagonal utamanya ini juga 1 ya. Ini min 3. Nah, ini juga min 3. Ini 6, ini juga 6. Nah, ini disebut dengan matriks simetris. Ini ada lagi nih matriks A. Ya. Ini kita tandain. Nah, ini juga udah berbeda ya warnanya untuk diagonal utamanya. Nah, ini diagonal utamanya ini. Nah, kemudian ya, elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Jadi coba teman perhatikan, berarti ini 2 berhadapan dengan diagonal utamanya, berarti yang di atasnya juga 2. Ini min 3, ini berarti juga min 3 yang di atas diagonal utama. Nah, ini yang di bawah diagonal utamanya itu ada 7. Di sini berarti 7 ya. Kemudian ada min 4, berarti ini min 4. Kemudian ini ada 0, berarti di atas diagonal utamanya juga 0. Di bawah diagonal utamanya 5, berarti di atas diagonal utamanya juga 5. Begitu ya. Ini disebut dengan matriks simetris. Nah, ini juga udah ada warnanya, jadi bisa teman-teman pahami. Kemudian ada transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi kolom, dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Biasanya transpose matriks itu ditulis seperti ini. Ini kan matriks transpose D ya, atau transpose dari matriks D itu ditulis D pangkat T, T besar atau T kecil. Biasanya penulisannya seperti ini. Contohnya, nah yang pertama contohnya ini, yaitu A, matriks A ya, ini ada berordo, berarti 2 kali 3, berarti barisnya kan 2, kolomnya ada 3. Nah, ditransposkan ya, berarti barisnya itu menjadi kolom, baris menjadi kolom. Nah, ini baris yang pertama di matriks A, berarti yang ini ya, tandai. Nah, ini baris yang pertama itu menjadi kolom pada matriks transposnya. Ini kan 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3 ke bawah. Kemudian pada baris yang kedua ya, berarti menjadi kolom yang kedua gitu. Nah, ini disebut dengan matriks transpose atau transpose matriks. Contoh berikutnya. Nah, ini lebih banyak nih baris dan kolomnya. Matriks B itu berordo, ini berapa nih barisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 5 dikali 3 ya. Berarti matriks B-nya berordo 5 kali 3. Kemudian ditransposkan. Berarti ini akan berubah ini ordonya menjadi 3 kali 5. Nah, gitu ya matriks transpose yang awalnya barisnya itu 5, kalau ditransposkan menjadi 3 ya. Kemudian kolomnya awal 3 menjadi 5. Teman-teman perhatikan, ini baris pertama ya. Baris pertama itu menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Baris keempat menjadi kolom keempat. Nah, baris kelima menjadi kolom kelima. Seperti itu ya, teman-teman.
Oke, nah ini untuk agar lebih paham lagi, teman-teman boleh mengerjakan soal ini ya, di-pause dulu videonya, kemudian teman-teman kerjakan. Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!